Seorang mekanik senior berwawasan luas sedang bekerja di bengkelnya. Tiba-tiba temannya memberi kuis pengetahuan umum padanya. Dan kerennya, ia bisa menjawab semua dengan benar dan sangat mudah. Namun sayangnya, keseruan mereka harus berakhir dengan tidak baik-baik aja. Carter mendapat kabar buruk tentang update kesehatannya dari rumah sakit. Sementara itu, Edward sedang mengikuti kongres untuk pembacaan laporan rumah sakitnya. Saat diminta membacakan laporannya dengan angkuh, ia malah menyeduh kopi luwak favoritnya dan mengajak anak buahnya untuk minum bersama. Edward enggan membacakan laporan lantaran banyak berita miring tentang rumah sakitnya. Mulai dari kurangnya staf medis hingga tidak ada kamar pribadi. Dengan amarah yang menggebu-gebu, seketika Edward berkata bahwa ia menjalankan bisnis rumah sakit, bukan spa. Merasa nggak terima dengan kabar tersebut, ia menunjukkan cek kosong dan menyuruh ketua kongres untuk mengisinya dengan nominal yang mereka kehendaki. Namun tepat setelah ia meletakkan cek kosongnya, ia batuk parah hingga mengeluarkan darah. Seluruh anggota kongres terkejut dengan kondisi Edward saat itu. Edward pun dibawa ke rumah sakit miliknya yang mana di sana ia ditempatkan sekamar dengan Carter. Edward masih menyangkal dengan kondisinya yang perlu dirawat. Ia masuk ke kamar dengan suara yang berisik dan begitulah perjumpaan mereka dimulai. Beberapa waktu kemudian, Edward meminta kamar pribadi ke asisten kepercayaannya, Tom. Edward berkata bahwa ia nggak betah harus terbaring dan disandingkan sekamar dengan Carter yang ia anggap seperti mayat hidup. Namun, Tom berkata ia tidak bisa mendapatkan kamar pribadi sebab hal itu akan membuatnya seperti menjilat ludahnya sendiri. Karena Edward sendiri yang selalu berkata jika rumah sakitnya bukanlah spa, satu kamar berisi 2 orang. Keesokan harinya, Edward melakukan operasi pertamanya. Dan dari situ diketahui jika kanker telah menyebar ke seluruh tubuh Edward. Dan kemungkinan hidupnya tinggal 5%. Dokter membawa berita hasil operasi dan Edward akan memulai kemonya pagi ini. Dan saat dokter hendak meninggalkan ruangan, Carter menanyakan kondisinya saat ini. Tapi si dokter tersebut berkata jika ia terburu-buru dan akan menyuruh perawat untuk memberitahu dokter yang menangani Carter. Carter dan Edward pun akhirnya memulai obrolan ringan. Edward bertanya pada Carter yang telah lama menjadi pasien di rumah sakit itu dan telah menjalani kemo sebelum Edward. Lalu Carter yang memiliki rasa keingintahuan tinggi bertanya pada Edward tentang alat yang diletakkan di jendelanya, yang mana ternyata alat tersebut adalah sifon pembuat kopi luwak dari Sumatera. Setelah itu Edward mulai menyantap sarapan yang telah disiapkan oleh Tom, namun sempat terhenti ketika Tom memberinya isyarat agar ia menawarkannya pada Carter. Dengan sedikit membujuk, Edward berkata jika itu adalah makanan terbaik di LA. Namun malamnya, Edward muntah berat karena pengaruh dari kemo. Lalu kemudian dia disindir oleh Carter bahwa sarapannya bukan lagi yang terbaik di LA. Keesokan harinya, Edward masih menjalani hari-hari biasa di mana ia mondar-mandir ke kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ia melihat ada anaknya Carter yang lagi jenguk Carter dan juga memberikan hadiah dari cucunya berupa gantungan mobil mainan Shelby Thrifty. Mobil yang selalu diidam-idamkannya selama ini. Di tengah perbincangan dengan anaknya, ia menyampaikan bahwa ibunya khawatir dan sangat mencintai Carter. Kabar itu dijawab datar oleh Carter hanya dengan anggukan. Sesaat setelah anaknya beranjak pergi, Edward dan Carter membicarakan tentang keluarganya. Carter menceritakan tentang 3 anaknya, sedangkan Edward mengungkapkan bahwa ia sudah 4 kali menikah dan semuanya gagal.
Satu-satunya hubungan yang berhasil ia bangun menurutnya adalah hubungan dengan pekerjaannya. Sedangkan Carter akhirnya bercerita bahwa ia bercita-cita ingin menjadi dosen sejarah. Namun cita-citanya ia lepas ketika baru 2 bulan kuliah di Virginia. Istrinya memberi kabar bahwa ia sedang mengandung seorang putra. Akhirnya ia banting setir dengan mengambil pekerjaan yang ada karena ia butuh uang untuk lahiran anaknya. Seiring berjalannya waktu, Edward dan Carter pun menjadi lebih dekat. Saat sedang nonton pertandingan bisbol, Edward mengomentari pemain yang menurutnya buruk. Tapi Carter tidak begitu menghiraukannya karena ia sedang menulis sesuatu yang membuat Edward penasaran. Alih-alih mendengarkannya, Carter malah memakai earphone dan hal itu membuat Edward semakin kesal karena merasa diabaikan. Gak berselang lama, dokter pun datang untuk membawakan hasil tes kesehatan Edward. Edward terlihat tak percaya dan putus asa. Ternyata umurnya tinggal 6 bulan lagi. Pandangannya pun seketika kosong, tidak seperti Edward yang biasanya. Carter yang ikut mendengarnya terlihat turut prihatin. Edward pun menyuruh dokter untuk menjawab pertanyaan Carter yang kemarin. Dan dengan sungkan kemudian ia pun bertanya tentang kondisi Carter, yang ternyata umurnya juga gak lebih dari 1 tahun. Carter dan Edward ternyata berada di perahu yang sama, menunggu ajal yang sebentar lagi akan datang. Carter pun meremas catatannya, kemudian saling pandang dengan Edward. Di pagi hari seperti biasanya, Tom membuka tirai untuk membangunkan Edward dan Carter, lalu memungut majalah dan remasan kertas yang berserakan di lantai. Edward pun langsung memintanya. Namun yang Edward ambil justru remasan kertas tersebut. Edward langsung membuka remasan kertas itu, dan di waktu yang bersamaan Carter terbangun dan terlihat marah karena Edward membaca tulisannya tanpa seizin Carter. Sedangkan Edward yang terlihat heran kemudian menanyakan apa maksud dari tulisan itu. Ternyata tulisan itu adalah daftar yang Carter ingin lakukan sebelum ia menemui ajalnya. Namun setelah mengetahui bahwa umurnya tak lebih dari 1 tahun, ia menjadi pesimis dan menganggap tulisan itu hanyalah coretan yang mustahil untuk diwujudkan. Edward membacakan daftarnya dan berkata jika tulisannya terlalu lemah. Kemudian tanpa basa-basi, Edward mengubah daftar keinginan Carter dan berkata jika daftarnya harus dibuat lebih menyenangkan. Edward pun menanyakan salah satu poin yang ditulis oleh Carter, yakni melihat sesuatu yang megah, yang mana bagi Edward kalimat itu hanyalah sebuah kiasan. Ternyata di balik kiasan tersebut, Carter ingin mendaki gunung Himalaya untuk melihat pemandangan megah dan menakjubkan dari atas gunung tersebut. Edward lanjut menulis dan berkata jika sekarang mereka bisa bersenang-senang dengan daftarnya tanpa merisaukan uang yang dibutuhkan untuk mewujudkan semua keinginannya. Mendengar hal itu, Carter langsung ingin melihat daftarnya. Dan saat membaca daftar itu, ia tertawa terbahak-bahak karena Edward menulis mencium gadis tercantik di dunia. Carter merasa Edward sangat kekanak-kanakan dan sempat menolak bujukan Edward. Namun di sisi lain, Carter setuju dengan ajakan Edward karena baginya tidak ada yang salah untuk mewujudkan hal-hal konyol dan menyenangkan di sisa waktu mereka. Di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba Virginia, istrinya Carter, datang. Edward pun meminta izin keluar agar Virginia memiliki keleluasaan dan waktu berdua dengan Carter. Carter memberitahu Virginia jika hasil tesnya gak baik. Virginia pun hanya terdiam mendengar hal itu. Namun pandangannya yang terlihat lesu seketika berubah ketika Carter berkata jika ia akan berpergian selama beberapa waktu bersama Edward.
Perdebatan pun terjadi di antara mereka karena Virginia merasa Carter terlalu cepat menyerah. Suara Virginia pun meninggi. Ia menyinggung bahwa seharusnya Carter memberitahu anak-anak mereka jika ia menyerah dan mengecewakan mereka. Mendengar itu, Carter pun naik pitam. Ia marah karena ia tidak pernah menyerah dan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengorbankan impiannya demi anak-anak mereka. Sekarang saatnya ia punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan Virginia yang udah gak tahan lagi, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Petualangan pun dimulai dengan terjun payung. Ya, Edward gak main-main dengan apa yang ia tuliskan dalam daftar keinginan mereka berdua. Carter pun menggerutu di dalam pesawat menyesali keputusannya ikut petualangan sembrono itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka pun akhirnya terjun dari pesawat. How about this, huh? This is living. Selanjutnya, Edward membuat tato bergambar dirinya dengan kepala yang besar. Carter pun menolak untuk hal yang satu ini. Hal itu membuat Edward heran. Ia pun ngejekin bahwa Carter takut pada istrinya. Edward pun melanjutkan bualannya bahwa membuat tato tidak seperti ia selingkuh dan mengkhianati istrinya. Mendengar hal itu, Carter justru berkata bahwa ia tak pernah sekalipun tidur dengan wanita lain selain istrinya. Edward terkejut dan mengusulkan untuk menambahkan daftar keinginannya. Namun Carter menolaknya dengan senyuman. Selanjutnya, mereka tiba di sirkuit balap. Keduanya pun mengendarai Shelby, yang mana Shelby tersebut adalah mobil impian Carter. Mereka pun memulai balapan. Carter nampak sangat bersenang-senang, bahkan sempat menyenggol mobil Edward sekedar untuk bersenda gurau. Berikutnya, mereka naik jet pribadi milik Edward di malam hari. Edward terlihat sedang mengintip dari dalam kamar mandi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Carter udah tidur. Dan setelah merasa yakin Carter terlelap, tiba-tiba ia mengeluarkan pramugari dari kamar mandi yang terlihat berjalan sembari mengancingkan baju yang terbuka. Namun ternyata Carter belum juga tidur, dan saat tahu ia ketahuan, Edward hanya tersenyum canggung. Carter pun memalingkan wajahnya keluar jendela, memandang indahnya pemandangan yang mungkin menjadi pemandangan terindah sebelum ia mendekati ajalnya. Petualangan berikutnya adalah menikmati waktu di Italia dengan makan malam di restoran mewah. Edward berkata bahwa ini kali pertamanya ia kesini dengan seorang pria. Momen terindah sebelum menghabiskan waktu bersama Carter adalah saat ulang tahun Emily, anaknya. Carter tidak menyangka bahwa ternyata Edward memiliki seorang anak. Edward pun menambahkan bahwa ia memang sudah tak pernah lagi bertemu dengan putrinya. Dan dengan sigap, Carter pun mengeluarkan daftar keinginan mereka dan menambah satu poin, yakni bertemu dengan Emily. Namun Edward marah dan mencoret poin itu dari daftar. Ia merasa bahwa tidak seharusnya Carter ikut campur persoalan Edward dengan anaknya. Seketika Carter minta izin untuk pergi ke toilet. Dan karena lama, Edward pun akhirnya menyusulnya dan minta maaf. Karena tadi ia berlebihan saat coba menjelaskan situasi hubungannya dengan Emily. Edward shock karena ternyata kemeja Carter penuh darah. Carter menjelaskan bahwa tutup kateternya terlepas. Edward merasa khawatir dengan keadaan Carter. Kemudian ia ngajakin dia untuk pergi ke rumah sakit. Namun Carter menolaknya. Carter berkata bahwa ia akan melanjutkan petualangan tersebut hingga selesai. Gak berselang lama, kemudian mereka tiba di villa pribadi milik Edward. Carter melongo dan terkagum-kagum melihat kekayaan Edward.
yang mungkin gaji 10 tahun kalian hanyalah uang jajan bagi Edward. Carter yang gak tahan dengan noda darah di kemejanya pun gak sabar untuk beranjak ke kamar mandi. Sedangkan Edward yang lagi ngobrol dengan Tom tentang jadwal selanjutnya, tiba-tiba ia ditelepon oleh Virginia. Virginia memintanya untuk membawa Carter pulang karena ia gak ingin kehilangan waktu dengan suaminya selagi ia masih hidup. Tanpa pikir panjang, Edward pun menemui Carter dan dengan canggung membujuk Carter untuk kembali pulang dan menunda perjalanan mereka. Karena dengan kondisi seperti itu bisa saja akan memperburuk kondisi kesehatan Carter. Carter dengan intuisinya yang tajam pun dengan tepat menebak bahwa Edward membujuk atas dasar permintaan istrinya. Carter pun menjelaskan bahwa perjalanan tersebut ia lakukan bukan semata-mata karena merasa sungkan pada Edward. Ia melakukan ini semua demi dirinya sendiri. Hal ini berhubungan dengan perkawinannya yang udah gak sehangat dulu. Ia merasa bahwa hubungannya menjadi hambar semenjak anak terakhirnya masuk ke perkuliahan. Perjalanan pun berlanjut ke Afrika, di mana mereka berdua dengan bebas melihat singa di alam liar. Mereka terlihat menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, terutama Carter. Dengan tawa lepas dan semangatnya, ia terlihat seperti hidup kembali. Pemberhentian selanjutnya adalah Mesir. Mereka duduk santai di sore hari di depan piramida. Obrolan santai seketika berubah menjadi obrolan yang dalam. Carter pun menyebut bahwa orang Mesir percaya saat mati mereka akan ditanya pertanyaan yang menentukan akankah mereka masuk surga atau neraka. Sudahkah kamu bahagia? Sudahkah kamu membahagiakan orang lain? Dan begitulah pertanyaannya. Dan dengan yakin Edward menjawab bahwa ia sudah bahagia. Namun sebaliknya, ia merasa bahwa selama ini belum cukup membahagiakan orang lain. Ia lalu menceritakan tentang anaknya. Saat kuliah, Emily berpacaran dengan pria yang kurang disetujuinya. Namun Emily bersikukuh untuk tetap berada di sisi kekasihnya. Saat anaknya menikah, Edward gak diundang. Suatu ketika, suami Emily memukulnya. Edward ingin mendatanginya, tapi Emily membelanya dan berkata bahwa Emily lah yang salah. Di lain waktu, suami Emily pun memukulnya lagi. Kali ini Edward membayar orang untuk memberi pelajaran pada suami anaknya itu. Suami Emily pun menghilang tanpa jejak. Namun Edward menjelaskan bahwa ia nggak dibunuh, hanya saja menghilang dari hidup Emily. Setelah peristiwa itu, Emily tidak lagi mau berjumpa dengan Edward. Ia dengan sengaja memutus hubungan dengan ayahnya sendiri. Dan perjalanan selanjutnya adalah India. Carter dengan wawasan sejarah yang mumpuni pun menjelaskan sejarah Taj Mahal. Seperti perjalanan sebelumnya, setelah mendengar penjelasan Carter, Edward malah mengungkapkan bahwa ia masih menimbang keputusan jika ia mati, ia akan dikremasi atau dikubur. Sedangkan Carter sudah mantap dengan keputusannya. Jika ia meninggal, ia ingin dikremasi. Lalu abunya disimpan di kaleng cat dan diletakkan di tempat yang indah. Perjalanan mereka pun belum selesai. Mereka pun lanjut kebut-kebutan naik motor di tembok besar Cina dengan rusuh dan bernaung di Tibet saat akan naik ke Gunung Everest. Keinginan terbesar Carter, yakni mendaki pegunungan Himalaya, harus ia tunda setelah Tom membawa kabar buruk. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena cuaca yang sangat buruk. Dan kedua gunungnya hanya bisa didaki saat musim semi berikutnya, yang artinya saat mereka kemungkinan udah meninggal. Dengan kesempatan ini, Edward pun membujuk agar Carter sebaiknya pulang dan menemui keluarganya. Namun si Carter nolak.
dan tetap ingin melanjutkan petualangannya. Mereka pun tiba di Hong Kong. Carter terlihat sedang sendirian di bar hotel. Tiba-tiba datanglah seorang wanita, dan dia pun ikut berbincang. Ia bercerita bahwa pernah mendaki gunung dan banyak tahu soal pegunungan Himalaya. Setelah asyik bercakap-cakap, tanpa disangka wanita ini mengundang Carter mengunjungi kamarnya. Carter pun sempat kebingungan dan ia mengisyaratkan kalau dia sudah menikah. Carter pun akhirnya kembali ke kamar hotel dan langsung bergegas mengajak Edward pulang. Edward pun belagak kebingungan, namun Carter udah mengira bahwa wanita yang menghampirinya tadi telah bersekongkol dengan Edward. Edward hanya tersenyum, sedangkan Tom berkata ia bangga pada Edward karena ia berusaha keras membawa Carter pulang ke istrinya. Mereka pun pulang ke Amerika. Namun di mobil, Edward menyadari bahwa mereka tidak sedang di perjalanan menuju rumah. Ternyata ini adalah ulah Carter. Dia ingin membalas perbuatan Edward yang telah bersekongkol dengan wanita kemarin. Carter membalas dengan cara membawa Edward ke rumah Emily tanpa bilang-bilang. Memang terkesan jahat, tapi sebenarnya Carter bertujuan baik. Carter cuma ingin Edward mau menemui anaknya dan memperbaiki semuanya sebelum semuanya terlambat. Namun di sini Edward malah marah besar. Ia nggak suka hidupnya dicampuri meski ia sangat mencintai dan merindukan anaknya. Edward menegaskan bahwa ia lebih baik mati diabaikan ketimbang harus dikasihani. Dan seketika itu juga ia pun merobek daftar keinginan dan masuk mobil dengan meninggalkan Carter dan Tom. Carter dan Edward pun pulang ke rumah masing-masing. Terlihat dua peristiwa yang kontras. Carter pulang dengan sambutan hangat dari keluarganya. Mereka nampak menghabiskan waktu dengan bahagia. Namun sebaliknya, hanya ada ruang kosong yang Edward lihat di hadapannya. Tidak ada istri, anak, ataupun teman yang menyambutnya. Selesai makan, Carter berdansa dengan istrinya. Kejadian di Hong Kong membuatnya tersadar bahwa ia sangat mencintai Virginia dan ia gak akan pernah bisa digantikan dengan sosok lain manapun. Di tempat lain, Edward bersama para wanita di apartemennya. Namun ia hanya bisa menatap jendela apartemen sambil menangis terseduh-seduh. Ia teringat akan pembicaraannya dengan Carter sewaktu di Mesir. Ia selama ini hanya menghabiskan waktu bersenang-senang tanpa berbuat baik dengan sesamanya. Sementara para wanita yang biasa menemaninya ini heran dengan sikapnya yang gak seperti biasanya. Di sisi lain, Carter dan Virginia pun melanjutkan momen mesranya ke kamar. Ternyata istrinya telah mempersiapkan sesuatu. Ia pun segera masuk kamar mandi untuk berganti pakaian. Carter merasa canggung dan salah tingkah karena sudah sangat lama mereka tidak memadu kasih. Dan saat Virginia keluar dari kamar mandi, Carter tidak ada di sana. Virginia mengira Carter mencoba bermain petak umpet, namun ternyata Carter sudah tergeletak di lantai dan ia pun berteriak histeris. Pagi pun menjelang, seperti rutinitas lamanya, Edward sedang mengikuti sebuah rapat. Namun tiba-tiba Tom masuk ke ruang rapat dan mengabarkan bahwa ada telepon yang mendesak. Ternyata telepon tersebut datang dari Carter yang dirawat di rumah sakit. Edward pun tiba di rumah sakit dan di sana ia bertemu dokter dan mengetahui jika kankernya udah menyebar. Kemudian Edward pun menghampiri Carter yang terbaring lemas. Melihat Edward, Virginia pun kemudian memberinya sebuah amplop yang seharusnya ia berikan kepadanya jika Carter sudah tiada.
Kemudian Carter meminta Virginia untuk mengambilkan minum supaya Carter punya waktu berduaan dengan Edward. Setelah basa-basi menanyakan kabar kepada Carter, tiba-tiba ia meminta Edward untuk membaca sebuah kertas yang isinya penjelasan tentang kopi luwak. Edward pun membacanya seolah sedang berpidato. Ia berkata bahwa kopi luwak ini adalah kopi termahal di dunia yang berasal dari Sumatera, berasal dari kopi yang dimakan luwak lalu bijinya dikeluarkan bersama kotoran. Dari luwak tersebutlah yang diproses dan menjadi kopi luwak. Pencampuran biji dengan cairan lambung luwaklah yang membuatnya memiliki rasa dan aroma yang khas. Rupanya Edward baru saja tahu tentang hal ini. Sesaat setelah membacanya, Carter tertawa terbahak-bahak hingga akhirnya menangis. Disusul dengan tawa Edward yang makin menjadi-jadi karena ia merasa selama ini tertipu dengan kenikmatan kopi luwak yang ternyata berasal dari campuran cairan kotoran. Seketika Carter meminta pulpen ke Edward dan ternyata ia mencoret daftar keinginannya, yakni tertawa sampai menangis. Kemudian ia memberikan daftar keinginan miliknya ke Edward dan memintanya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Edward keluar rumah sakit dengan langkah yang letih, sedangkan di dalam Carter sudah siap masuk ruang operasi, ditemani oleh Virginia dengan tatapannya yang penuh harap. Edward membaca surat Carter. Suratnya bertuliskan bahwa Carter minta maaf jika pada saat terakhir mereka harus beradu mulut. Carter menyesal sekaligus berterima kasih karena Virginia berkata jika ia kini kembali menjadi suami yang tak lagi seperti orang asing. Baginya semua itu berkat usaha Edward. Carter juga mengatakan bahwa ia tak bisa membalas budi kepada Edward. Jadi sebaliknya, Carter malah ingin Edward melakukan satu hal untuknya. Ia ingin Edward menemukan kebahagiaan di hidupnya. Mengetahui hal tersebut, Edward akhirnya mengunjungi anaknya yang ternyata menyambutnya dengan baik. Tidak hanya itu, ternyata ia juga udah punya cucu yang cantik. Edward pun memeluk dan menciumnya penuh cinta. Kemudian ia mencoret daftar mencium gadis tercantik di dunia. Dan sementara itu, ternyata operasi Carter gak berhasil. Untuk mengantarkan kepergian Carter, Edward memberikan pidato perpisahan di pemakaman Carter. Ia menceritakan jika di 3 bulan terakhir, baginya Carter merupakan hal terbaik yang pernah hadir di hidup Edward. Dan sesaat setelah Edward berpidato, ia mencoret membantu orang asing untuk kebaikan dari daftar karena merasa Carter sudah membantu dan menyelamatkan hidupnya. Baginya, Carter telah berhasil membuatnya kembali berhubungan baik dengan anak dan cucu yang sangat dicintainya itu. Dan beberapa bulan kemudian, terlihat seorang pria sedang mendaki puncak Gunung Everest. Setibanya di puncak, ia pun membuka sebuah batu berbentuk kotak yang di dalamnya terdapat kaleng cat. Ia adalah Tom. Ia lalu mengeluarkan kaleng yang sama dan menempatkannya berdampingan. Tom kemudian mencoret daftar yang tersisa, melihat sesuatu yang megah. Kini daftar keinginan Edward dan Carter sudah terselesaikan. Dan setelah ajal menjemput kedua sahabat ini, mereka kembali berdampingan di tempat tertinggi dan termegah di bumi ini. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart